Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan membaca teks yang berisi tentang perang Islam dan masa kemerdekaan Indonesia. Dalamnya terdapat tokoh-tokoh perjuangan bangsa, dimulai dari masa penjajahan, dan terdapat dua tokoh yaitu Pangeran Diponegoro dan Theodore. Peran umat Islam pada masa kebanjiran nasional, di sana ada Tokoh Anggota, Kiai Haji Muhammad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dan peran umat Islam pasca kemerdekaan ada Profesor Dr. Haji Abdullah Malik Rahimahullah, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan Dr. Haji Baharudin Habibie. Sebelum itu, kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Antu Kamaril Fajina, dan ini adalah teman saya. Nama saya Nika Aisyah Madani. Yang nantinya kita akan menjadi narasumber dan moderator. Sekian perkenalan dari kami, dan pada watching. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kedatangan narasumber yaitu Pangeran Diponegoro. Mari kita tanya-tanya dan kita rinci cerita awal mula perjuangan beliau. Kalau boleh saya tahu, bagaimana kehidupan semasa kecil Pangeran Diponegoro? Saya sejak kecil tinggal bersama nenek saya di daerah Kerjo, dimana kebanyakan orang di sana itu menilai saya bahwa saya itu adalah orang yang soleh karena keseringan saya memperdalam ilmu agama, kesukaan saya memperdalam ilmu agama, dan juga saya juga sering memperkuat keimanan saya dengan cara mengasingkan diri ke tempat-tempat yang jauh. Dan saya juga tidak terlalu mementingkan kepentingan tentang duniawi, dan saya mementingkan kepentingan. Apakah Pangeran bisa menceritakan kronologi perang Diponegoro? Perang Diponegoro dimulai pada tahun 1825 sampai 1830, di mana pada awalnya itu pihak Belanda memasang patok di tanah milik saya di daerah Tegalrejo. Saya yang pada awalnya tuh udah muak dengan Belanda karena Belanda tidak mematuhi adat istiadat setempat dan juga memperantas istilahnya itu kayak meminta uang pajak yang sangat besar kepada rakyat Tegalrejo. Dari tahun 1825 sampai 1826 pasukan Diponegoro tidak bisa mengalahkan apa penyebabnya? Karena semangat para pejuang pasukan Diponegoro yang sangat tinggi, dan juga karena strategi guerilla yang dilakukan oleh pasukan Diponegoro membuat kita itu jarang dikalahkan. Dan juga pada waktu itu tuh Belanda terdapat pertempuran juga di daerah Sumatera Utara yang mengakibatkan pasukan Belanda itu terpecah menjadi dua, yaitu yang satu memerangi Madrid dan yang satu memerangi Diponegoro. Dan tidak jarang banyak sekali tawaran-tawaran dari rakyat, dari pihak Belanda yang menyuruh saya untuk istilahnya berdamai kepada mereka, tapi saya tolak. Dan pertempuran ini saya namai dengan pertempuran Sabil atau perang Sabil, di mana pertempuran ini yang artinya itu memberantas kaum kafir yang terjadi hingga ke Pacitan. Dan halo semuanya, kembali lagi. Sekarang kita didatangkan narasumber yaitu Teuku Umar. Mari kita ulas semua cerita-ceritanya. Teuku Umar, apakah yang mendorong Anda untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda di usia Anda yang masih belia? Saya tertarik untuk melawan Belanda karena mereka telah merusak dan membuat kegaduhan di tanah milik kami dan rakyat Aceh. Pada saat perang Aceh meletus, yaitu pada tahun 1873, saya ingin sekali melawan penjajah Belanda dan mengalahkannya agar rakyat Aceh dan sekitarnya bisa hidup tanpa penjajah. Oke, apa yang membuat Anda memilih untuk berpura-pura bekerja sama dalam pihak Belanda? Hal ini saya lakukan karena saya ingin melakukan strategi untuk mendapatkan senjata dan logistik yang dimiliki oleh Belanda. Dan saya berpura-pura untuk mendukung pasukan Belanda agar saya bisa menciptakan dan mempersiapkan diri untuk melakukan perang yang lebih besar melawan Belanda. Titik ini adalah memberikan kesempatan untuk kami dan pasukan saya
untuk melawan Belanda dengan penjajahan atau membatas penjajahan dari Belanda agar mempunyai masa depan yang indah pada rakyat Aceh. Apa sih harapan-harapan Anda dalam perjuangan ini? Saya berharap perjuangan ini akan membawa kemerdekaan bagi tanah Aceh dan rakyatnya. Saya ingin dikenal sebagai seorang pejuang yang tidak pernah pantang menyerah, yang berjuang penuh keberanian dan strategi demi kebebasan dari penjajahan. Halo, selanjutnya kita kedatangan narasumber yaitu Mas Cokraminoto. Apa yang dilakukan Anda sebagai pelopor pergerakan nasional? Pada tahun 1912, saya bergabung dalam organisasi Sarekat Islam, di mana tidak jauh dari itu saya diangkat menjadi pemimpin organisasi tersebut karena kebijakan-kebijakan saya yang sangat tegas, bersahaja, dan saya memiliki tata krama dengan kebudayaan yang beragam. Di mana organisasi Sarekat Islam itu pada awalnya bergerak karena protes atas para pedagang asing yang bergabung dalam organisasi Syarikat Dagang Islam karena mereka mementingkan perdagangan tanpa melibatkan bidang politik sama sekali. Akhirnya Syarikat Dagang Islam berubah menjadi Syarikat Islam. Halo semuanya, di sini kita kedatangan narasumber yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu pendiri Muhammadiyah. Mari kita tanya-tanya apa sih motivasi beliau dalam mendirikan Muhammadiyah. Motivasi saya adalah membawa umat Islam Indonesia untuk kembali ke ajaran Islam yang murni, yaitu melalui Al-Quran dan Hadis. Dan saya tidak ingin mereka terjerumus dalam kebodohan. Melalui Muhammadiyah ini, saya berusaha menciptakan pola berpikir dan beramal yang sesuai dengan ajaran agama Islam, dan saya berpeduli keras kepada pendidikan untuk pelajaran mereka agar bisa maju ke masa depan yang lebih cerah. Bagaimana cara Anda mengatasi pembatasan dari pemerintahan Hindia Belanda terhadap Muhammadiyah? Pada awalnya memang ada pembatasan terhadap Muhammadiyah, terutama dalam pengembangan cabang di luar Yogyakarta. Namun saya menyaksikannya dengan cara menyarankan agar cabang-cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta menggunakan nama lain, seperti Nurul Islam di Pekalongan atau Al-Munir di ujung Padang. Dengan cara ini, kita tetap bisa menyebarkan semangat pembaruan Islam tanpa melanggar larangan pemerintah. Apa yang Anda harapkan dari generasi Indonesia terkait dengan perjuangan Muhammadiyah? Saya berharap generasi Indonesia dapat terus melanjutkan perjuangan ini dengan semangat belajar dan perjuangan kebenaran sesuai dengan ajaran Islam yang sejati. Jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu, amal, dan ikhlas, dan memberi manfaat kepada masyarakat. Saya ingin generasi muda menjadi pendorong utama bagi kemajuan umat dan bangsa, menunjukkan pendidikan dan berperan aktif dalam pembangunan sosial. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kedatangan narasumber yaitu Bapak Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mari kita tanya-tanya soal organisasinya. Apa latar belakang pendidikan Kiai untuk menjadi ulama yang besar? Pada awalnya saya belajar di pesantren lokal di Pulau Jawa. Setelah itu saya pindah ke pesantren yang lebih besar, yaitu di Bangkalan dan Jombang. Akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk belajar di Mekah, dan saya di sana bertemu dengan banyak sekali ulama-ulama seperti Imam Hasan Asy'ari. Dengan beliau saya mendapatkan banyak sekali pengajaran, banyak sekali ilmu dan motivasi untuk mendirikan Apa yang menjadikan Kiai mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama? karena saya ingin mempertahankan pengajaran tradisi agama dari pikiran idealisme komunisme. Selain itu juga Nahdlatul Ulama menjadikan wadah untuk umat Islam mempertahankan Islam yang tradisional Nusantara dengan cara yang lembut, toleransi, dan juga kearifan lokal. Apa peran Bapak Kiai dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Resolusi jihad yang saya keluarkan pada tanggal 22 Oktober 1945 memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Resolusi ini mewajibkan setiap umat Islam untuk berjihad melawan kemerdekaan.
Belanda, khususnya Belanda karena Belanda ingin kembali menjajah Indonesia pasca kemerdekaan Indonesia. Resolusi ini selain untuk memperkuat semangat fisik umat Islam, juga menyadarkan umat Islam bahwa kemerdekaan adalah cita-cita bersama yang dilandasi oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kedatangan narasumber yaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim. Mari kita ulik semua sejarah-sejarahnya. Apa sih yang menginspirasi Profesor Dr. Abdul Malik Karim untuk memulai perjalanan intelektual dan keagamaan? Keinginan untuk terus mengajar dan berdakwah adalah motivasi utama saya. Walaupun sempat ditolak karena tidak memiliki diploma dan dianggap kurang mampu berbahasa Arab, saya tidak menyerah. Saya memutuskan untuk pergi ke Mekah dan belajar bahasa Arab serta secara Islam secara otodidak. Itu menjadi motivasi saya untuk terus mendalami agama dan menulis karya-karya yang bermanfaat. Dalam perjalanan politik Anda, bagaimana Anda melihat peran Muhammadiyah dalam perkembangan Indonesia dan apa harapan Anda untuk organisasi berikutnya? Muhammadiyah ini memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat Indonesia, baik dalam aspek pendidikan, sosial maupun keagamaan. Organisasi ini harus terus mendalami ajaran Islam dan tetap memperjuangkan kemajuan dan kemandirian. Harapan saya, Muhammadiyah akan menjadi pilar moral dan intelektual masyarakat serta menciptakan perdamaian dan keadilan sosial. Apa pesan Anda untuk generasi muda yang ingin mengikuti jejak Anda dalam bidang dakwah? Generasi muda harus senantiasa belajar dan tidak mudah putus asa. Dakwah dan sastra adalah dua hal yang sangat penting dalam kehidupan kita untuk memperbaiki masyarakat. Jangan takut untuk terus menggali ilmu, berani menghadapi tantangan, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi umat. Keikhlasan dan kesungguhan adalah kunci untuk menjalani jalan ini. Kalau kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Bapak Gus Dur. Mari kita kupas cerita-cerita beliau di masa lalu pada saat masa penjajahan. Untuk menjadi tanah nasional Indonesia tentunya tidak mudah dan butuh kecerdasan yang tinggi. Apakah Anda bisa menceritakan proses perjalanan pendidikan Anda? Pada tahun 1949, saya pindah dari Jombang ke Jakarta. Di Jakarta, saya awalnya itu masuk di SD Kris dan pindah di SD Tangerang. Dan juga di tahun 1963, saya melanjutkan studi saya di Universitas Al-Azhar Kairo. Dan saya melanjutkannya di Universitas Baghdad. Setelah itu, setelah selesai, saya mau pergi ke Belanda. Di sana saya ingin melanjutkan studi saya di Universitas Leiden. Namun sayangnya di Universitas Leiden saya tidak dianggap dan akhirnya saya kembali. Apa yang dilakukan setelah kepulangan ke Indonesia? Setelah saya pulang ke Indonesia, saya mengikuti lembaga di Indonesia seperti lembaga penelitian, pendidikan, dan penerangan ekonomi sosial. Di sana saya berkontribusi dalam pembuatan majalah Bisma. Dan setelah itu saya juga berkuliah di madrasah dan pondok pesantren di Pulau Jawa yang pada tahun 1988 sampai tahun 2000. Dan saya terpilih menjadi ketua umum dan sekian pembesar. Setelah menjadi presiden keempat bersama Megawati, apa yang dilakukan Anda untuk memajukan negara ini? Saya melakukan reformasi, yaitu dengan cara membubarkan departemen penerangan dan membubarkan departemen sosial karena dianggap kurang maksimal dalam hal peran dan sosial. Setelah itu, saya juga pergi ke Aceh untuk merangkul rakyat Aceh dengan cara yang lembut dan dengan mengurangi jumlah militer di sana. Selain itu, saya juga pergi ke Jayapura untuk saya pergi ke Jayapura dan berhasil untuk meyakinkan para tokoh di sana untuk
damai dan meminta izin juga untuk mengganti. Halo semuanya, di sini saya kedatangan narasumber yaitu Bapak Hadi. Mari kita ulik semua kisah-kisah sejarahnya. Apa sih motivasi Bapak dalam mengembangkan industri pesawat di Indonesia ini? Motivasi saya adalah untuk memberikan Indonesia bisa mandiri dalam bidang teknologi, khususnya dalam industri penerbangan. Saya ingin memberikan kontribusi besar untuk kemajuan bangsa dan menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat Indonesia. Ini adalah langkah menuju kemandirian teknologi yang sangat penting bagi masa depan negara kita. Apa sih pesan Bapak untuk generasi muda yang ingin berkarir di bidang teknologi Indonesia ini? Pesan saya adalah teruslah belajar dan jangan pernah merasa takut untuk berpikir besar. Dunia teknologi berkembang sangat cepat dan kita harus siap untuk terus beradaptasi dan berinovasi. Jangan ragu untuk mengejar impian dan selalu berusaha membaca dan berpikir. Saya ini bekerja keras dan dedikasi adalah utama untuk mencapai sukses. Bagaimana pandangan Bapak tentang pentingnya pendidikan? Pendidikan adalah fondasi utama bagi kemajuan sebuah negara. Tanpa riset dan berkembangnya yang berkelanjutan, kita tidak akan mampu bersaing di tingkat global. Saya selalu mendorong generasi muda untuk fokus pada pengetahuan dan teknologi, karena di sanalah terletak kekuatan untuk menciptakan inovasi yang bisa membawa bangsa kita maju. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf tentang peran umat Islam pada masa perkembangan kemerdekaan Indonesia. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kami berdua mendapatkan hasil yang maksimal dan lulus dengan hasil yang memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.